Ini bulan Muharram, ini masih bulan Muharram. Boleh disebutkan ada beberapa peristiwa yang paling dahsyat di bulan Muharram. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Ayo. Di bulan Muharram ini semua niat dikabul sama Allah. Apa? Peristiwa-peristiwa yang paling dahsyat yang terjadi di bulan Muharram apa? Yang Bapak Ibu tahu? Apa? Peristiwa Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa itu dikejar Bu sama Fir'aun. Sudah mau dibunuh ya. Ternyata turun wahyu, lari kamu ke pantai. Padahal menurut strategi perang yang manapun, kalau sudah dikejar musuh dalam jumlah besar, itu tidak boleh Bu lari ke pantai. Tidak boleh, harusnya ke gunung, ke hutan. Tapi ini perintahnya ke pantai. Untungnya Nabi Musa wa may yatawakkal 'ala Allah gitu ya. Enggak protes. Ya sudah, karena Allah yang perintah jalan saja. Ya benar, begitu sampai di bibir pantai, pengikutnya Nabi Musa sudah mulai ada yang mulai bingung, imannya goyah, ada yang masih kuat gitu kan. Karena wahyu untuk memukulkan tongkatnya itu belum diturunkan Ibu. Makanya nggak usah galau, besok dikejar utang, nggak usah galau. Jam berapa ya? Besok debt collector datang jam 10 pagi. Nggak usah galau, siapa tahu jam setengah 10 ada rezeki. Kan gitu, ada ayat, ada wahyu berikutnya yang kita nggak tahu, gitu loh. Begitu, siapa namanya, Fir'aun sudah dekat, kelihatan, baru turun wahyu. Pukulkan tongkatmu ke laut itu. Dar baru terbelah. Gitu ya, jadi hidup ini rileks, nyantai gitu ya. Saya waktu didengar, oke sebelum saya lanjut, saya kembali. Setelah Nabi Musa siapa lagi? Oke, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya ya. Setelah parah ini Bu, ini ulat ini, banyak ulatnya. Cahaya matahari yang menerpa tubuhnya tembus. Karena apa namanya? Bolong. Bahasa sini apa? Lubang-lubang ya. Jadi ulat, cuma Nabi Ayub sudah menemukan momentumnya. Dia nggak jijik lihat ulat itu. Ini ulat ini Bu, ulat. Sampai ada 4 ekor jatuh itu ulatnya itu. Jatuh, diambil lagi Bu. Diambil, dikembalikan lagi sama Nabi Ayub. Subhanallah ya. Diambil, perhatikan kalimatnya. Ini ulatnya diambil, hei ulat, kamu tidak usah kemana-mana, kamu di sini saja. Nah, aku sudah tidak jijik sama kamu. Ya Allah, kalau di balik ulat ini ada ridhamu, maka biar ulat ini di sini. Aku nggak jijik. Yang penting ada ridhamu. Kalau di balik penyakit ini ada ridhamu ya Allah, maka jangan sembuhkan. Nggak apa-apa, sakit terus begini nggak apa-apa. Yang penting ada ridhamu. Oh ini saya pakai waktu saya di penjara kemarin. Sudah tahu saya di penjara? Ini mantan narapidana ini Bu. 2 kali lagi. Ya Allah, kalau di balik penjara ini ada ridhamu, saya rela, saya ikhlas, saya jalani. Jadi waktu jaksa nuntut saya, saudara dituntut 10 tahun, tok tok tok. Rasanya menggelegar dada ini Bu, pengen tak bakar tuh pengadilan itu ya. Salah saya apa kok sampai 10 tahun kan gitu Bu. Tapi alhamdulillah bisa saya cengkram, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan baru tuntutan, ya Allah masih ada 1 kesempatan yaitu vonis hakim ya Allah. Jadi saya tahan itu emosi itu. Ternyata vonisnya 6 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, nanti saya ceritakan itu, pengalaman saya banyak di penjara Bu. Hutang ratusan juta lunas Bu, dari dalam penjara. Yang di penjara saja bisa mendatangkan uang, apalagi yang tidak di penjara ini ya. Insya Allah nanti ya. Oke, Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Atau siapa lagi? Hah? Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan itu ya. Oke, terus apa lagi? Nah, Nabi Yunus ditelan ikan, ikannya nyelam ke dasar laut Bu.
Bapak. Jadi Nabi Yunus itu menurut disiplin ilmu apapun harusnya mati. Mau ilmu rawa rontek, apalagi ilmu lebu sekilan, barjamusti, apalah itulah ya, Brahma kumbara macam-macam lah ya. Enggak ada Pak, ditelan ikan, ikannya masuk ke laut, ke dalam. Cahaya matahari terputus, cahaya rembulan keputus, segala macam cahaya keputus dalam sana. Beliau ada di dalam ikan, perutnya itu. Karena beliau putus asa Bu, sama Allah dikasih tugas ceramah di sebuah kaum namanya Ninawa. Bertahun-tahun ceramah cuma dapat 2 orang aja, jadi beliau putus asa, ditinggal itu kaum itu. Ditegur sama Allah, ditelan ikan itu. Nah di dalam perut itu Nabi Yunus menyesali perbuatannya dan baca zikir. Nah, zikirnya apa yang dibaca? Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dan sungguh aku orang yang zalim ya Allah. Kembangkan ini zikir ini. Aku zalim terhadap umat ya Allah, aku zalim terhadap jamaah ya Allah, aku pedagang zalim terhadap pelangganku ya Allah, aku suami zalim kepada anak istriku ya Allah, aku pejabat zalim kepada rakyat ya Allah, aku zalim ya Allah terhadap waktu sholatku ya Allah. Ternyata walaupun orangnya di dalam perutnya ikan, ikannya nyelam ke dasar laut, tapi zikirnya nggak bisa Pak. Zikirnya maksudnya gini, zikirnya nggak bisa dipenjara Pak. Zikirnya menembus perut ikan itu, menembus dalamnya samudra, diterima sama Allah, didengarkan sama Allah, diampuni sama Allah. Mungkin perutnya ikan itu mules mungkin Bu ya. Akhirnya naik lagi ke permukaan, disemburkan lagi Nabi Yunus dan selamat. Di bulan Muharram juga. Ayo apa lagi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dibakar ya, selamat. Lalu Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ya, karena nyawanya sudah terancam, beliau hijrah pelan-pelan sembunyi-sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi di bulan ini Pak, Bapak Ibu. Jadi insya Allah ayo bulan ini jadikan momentum, seberat apapun masalah Anda ini selesai, kelar di bulan ini. Semua utang-utang Anda lunas semuanya. Serius Pak, coba angkat tangan. Siapa yang tidak punya hutang? Angkat tangan. Lu punya semua ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Enggak apa-apa, yang penting nanti ketika sakaratul maut utangnya lunas semua. Walaupun belum lunas, ada ahli waris Anda yang siap melunasinya. Hidup ini enggak apa-apa, penuh dengan ruwet masalah enggak apa-apa. Yang penting nanti endingnya semuanya sudah diselesaikan sama Allah. Semakin ruwet masalah, semakin berat hidupnya ini, berarti Allah yakin Anda mampu. Allah percaya Anda kuat. Anda dipilih sama Allah untuk menghadapi masalah itu. Insya Allah naik ujiannya, naik semakin berkah hidupnya Anda, insya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau ingin ditolong sama Allah ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Apa? Surat Muhammad ayat 7. Ada yang tahu ayatnya? Surat Muhammad ayat 7, ayo. Ini yang masalahnya berat sekali, sudah enggak mampu, enggak ada jalan keluarnya. Siapa yang punya utang di atas 500 juta? Enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa. Saya lihat baunya ada ini, baunya ini ya. Berapa utangnya? 500 juta? Berapa? 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar? Allah lunasi Bapak Ibu. Enggak mungkin Allah enggak lunasi kalau Anda tahu resepnya. Malam ini saya kasih resepnya, mau? Apalagi cuma 100 juta, kecil. Ya, apalagi cuma 200 juta, kecil Bapak Ibu. Kecil ya, Allah tuh maha kaya tanpa batas. Bukan hanya masalah ekonomi, usaha, rumah tangga, keluarga. Istri saya keras Gus Nur, keras sekali istri saya. Gampang Bapak ya, nggak usah dimarahi, penuh kasih sayang ya. Terus bagaimana Ibu? Suami saya juga Gus, keras hatinya, kecil semuanya itu. Hanya zikir saja selesai semuanya nanti, insya Allah. Terutama suami terutama. Kalau ingin rezekinya lancar,
uangnya banyak, bisnisnya sukses, syaratnya banyak, salah satunya sholat, tapi yang penting jangan pernah sakiti istrimu. Coba, demi Allah ini, mau jual intan, permata, emas, kapal, pesawat, mau jual apapun Anda, mau tembaga, mau nikel, mau batu bara, kalau Anda menyakiti istri Anda, demi Allah Anda enggak sukses. Wallahi, bangkrut Anda nanti. Ya mau jual pulau, Raja Ampat, terserahlah ya. Kalau menyakiti hati istri Anda enggak sukses. Gampang Pak, sayangi istrimu, sayangi anakmu, apapun usahanya Anda, sukses. Itu rumus itu sudah. Apalagi kalau setiap pagi dicium pipinya istrinya. Gitu. Setiap pagi. Sukses Anda Pak. Nah, coba buktikan ayo, mulai besok pagi. Setiap mau berangkat kerja cium pipinya coba. Gitu. Kanan kiri. Besar pahalanya. Insya Allah. Siap mau mencium pipi istrinya. Ini kayaknya kok wajah-wajah yang disuruh mencium istrinya kok kayak tertekan batin, kenapa? Alhamdulillah. Subhanallah. Gitu saudaraku ya.